على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصه فتسمى جاهلا. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibn Adam, wahai manusia, kata Nabi, ati' rabbak, taatilah Tuhanmu Allah, tusamma aqilan, maka engkau dinamakan orang yang berakal, wala ta'sihi, dan janganlah kamu bermaksiat, fatusamma jahilan, maka engkau dinamakan orang yang bodoh. Jadi dalam hadis ini bahwasanya siapakah hakikatnya orang yang berakal, orang yang pintar itu adalah orang yang taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sekolahnya rendah, tak punya titel, tapi kalau dia taat kepada Allah, di sisi Allah dialah orang yang berakal. Tapi kalau dia maksiat kepada Allah, walaupun titelnya selangit, luar biasa IQ-nya, tapi kalau dia melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak ikut aturan Allah, maka dia di sisi Allah bukan tergolong orang yang berakal, dialah orang yang bodoh sebenar-benarnya. Maka jangan kecil hati bagi saudara-saudara yang pendidikannya tidak tinggi karena sesuatu dan lain hal, tidak bisa mencapai titel yang tinggi. Jangan kecil hati. Kenapa? Karena hakikat orang yang cerdas, orang yang pintar adalah dia taat kepada Allah SWT. Jadi taat kepada Allah membuat kita tergolong orang-orang yang cerdas. Apa gunanya titel tinggi, S-nya banyak, tapi tidak taat terhadap aturan Allah SWT? Karena itu semua tidak ada manfaatnya. Titel yang banyak itu semuanya tidak ada manfaatnya kalau tidak dibarengi dengan taat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dalam kubur malaikat Munkar Nakir tidak nanya kamu S berapa, tidak ditanya. Tak ada manfaatnya tuh. Walaupun di dunia ada manfaatnya, yang mau ngambil SSS yang banyak-banyak itu bagus, tak dilarang. Apalagi kalau niatnya bagus, niatnya baik, untuk membantu agama Islam, untuk membantu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, bagus ngambil titel yang tinggi-tinggi. Tapi titel itu tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tidak dibarengi dengan taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah at-talaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq, perceraian. Cerai itu hukumnya halal, tapi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang cerai itu hukumnya haram. Cuma jatuh, talaknya jatuh, cerainya jatuh, tapi dosa bagi suami. Kapan suami itu mencerai istrinya? Dosa, suaminya dosa, tapi cerainya jatuh. Kapan? Ketika suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, itu dosa tuh suami, tapi cerainya jatuh, talaknya jatuh. Atau suami mencerai istrinya dalam masa suci, bukan haid, tapi sebelumnya maaf sudah dia setubuhi istrinya, kemudian dicerai, haram juga, dosa. Terus kapan suami mencerai istri tidak haram,
tidak dosa. Kapan? Kalau suami itu mencerai istrinya bukan waktu haid, kemudian tunggu datang masa suci, jangan disetubuhi, dicerai. Nah, itu tidak dosa. Jadi syaratnya tidak dosa kalau mencerai itu dua, bukan di waktu haid dan ketika masuk masa suci, jangan disetubuhi, cerai. Nah, itu tidak dosa. Ini saya bukan nyuruh cerai ya, ini saya bahas masalah hukum biar paham hukumnya. Tapi kadang-kadang cerai itu hukumnya wajib. Kapan wajib hukumnya menceraikan? Wajib hukumnya cerai. Dalam fikih disebutkan cerai itu macam-macam hukumnya. Kadang-kadang wajib. Kapan hukumnya wajib? Dalam fikih itu namanya tolakul muli. Tolaknya seorang suami yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan. Jadi kalau ada seorang suami, dalam fikih itu, kalau ada seorang suami dia bersumpah tidak mau menyetubuhi istrinya 4 bulan atau lebih, bagaimana hukumnya itu? Rinciannya, 1, suami itu segera suruh setubuhi istrinya. Terus sumpahnya gimana? Bayar sumpahnya. Apa bayar sumpahnya? Puasa 3 hari. Namanya puasa kafarah, puasa menebus sumpah. Wajib tuh hukumnya. Terus kalau dia tetap tidak mau nyetubuhi istrinya sampai 4 bulan, kalau sudah sampai 4 bulan, kasih 2 pilihan. Setubuhi istri kamu, disetubuhi sama dia, puasa 3 hari, bayar sumpah. Kalau tidak mau disetubuhi, tidak mau juga, nah sekarang ini suruh dia ceraikan istrinya, maka hukum dia menceraikan istrinya wajib. Kenapa? Udah sampai 4 bulan dah, wajib dia mau menceraikan istrinya. Kenapa? Karena dia tidak mau disetubuhinya. Maka pilihan kedua, ceraikan. Itu wajib tuh, pada saat itu wajib dia ceraikan istrinya. Tidak mau juga dia nyetubuhi, tidak mau, ceraikan tidak mau. Maka istri lapor ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama, Pak Hakim yang memutuskannya, Pak Hakim yang ketok palu, yang menceraikan perempuan itu. Tapi tidak boleh lebih, cuma talak 1 aja, cerai 1. Nah, itu gambaran cerai yang wajib. Yang kedua, ada cerai hukumnya sunnah. Dia mencerai dapat pahala. Kalau wajib udah jelas dapat pahala. Kalau sunnah, kan sebagaimana kita ketahui, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kapan cerai itu hukumnya sunnah? Ini saya tidak suruh cerai ya, saya ulangi, saya tidak suruh cerai, bukan. Saya bahas masalah hukum, karena kita berkaitan dengan hadis tentang cerai ini. Kapan waktunya cerai itu sunnah hukumnya? Kalau mencerai wanita yang tak bagus perilakunya, wanita yang tak sholat, kasih tahu bingal, tak mau dengar cakap suaminya, suruh sholat tak mau sholat. Itu kalau istri macam itu, sudah berkali-kali disuruh sholat tak mau, disunnahkan dicerai itu istri. Atau istri yang bandel, tak mau nutup aurat, disuruh berkali-kali nutup aurat tak mau, sunnah diceraikan. Atau istri tersebut bebas sama laki-laki yang bukan mahram, ngobrol dengan laki-laki mahram berdua-duaan, kemudian bersalam-salaman, bersentuh-sentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, bebas, itu tidak ada batasan. Dikasih tahu masih bingal, dikasih tahu tidak mau dengar, tetap mengulangi, itu perempuan disunnahkan untuk diceraikan. Tuh. Yang keempat, yang ketiga, hukum menceraikan. Pertama wajib tadi ya, kedua sunnah, ketiga haram. Haram tadi itu yang saya bahas tadi, cerai kalau waktu haid atau waktu suci yang disetubuhi sebelumnya, itu haram. Yang keempat, mencerai hukumnya makruh. Kapan mencerai hukumnya makruh? Makruh itu artinya kalau dikerjakan Allah tidak suka, walaupun tidak dosa, Allah tidak suka. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala.
Kapan itu cerai hukumnya makruh? Kalau istrinya wanita baik-baik, istrinya soleha, Masya Allah, solat, taat sama suami, luar biasa, patuh, diceraikan, makruh tu suaminya. Allah tak suka sama suami itu. Itu cerai yang hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, cerai yang hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja, dikerjakan boleh, tak dikerjakan boleh, sama, mubah. Yaitu tadi, mencerai istri waktu yang bukan haid dan waktu suci yang belum disetubuhi. Itu hukum cerai mubah. Tapi kalau tadi itu, ya, istrinya baik-baik, bagus-bagus ada, soleha, Masya Allah, dicerai, nah itu termasuk dia melakukan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Ada perempuan soleha nih, baik, bagus, dicerai sama suaminya, jatuh tak cerainya? Jatuh. Tapi itu suami telah melakukan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Perempuan baik-baik dicerai sama dia. Nah, itu maksudnya, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah bercerai. Tapi kalau ada suami mendapatkan istrinya tidak baik akhlaknya, yang penting tidak melanggar syariat, ya, istrinya sholat, istrinya nutup aurat, istrinya menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahram, bagus, istrinya itu bagus menjaga diri. Cuman satu ya penyakit istrinya, mulutnya bawel luar biasa. Nah, kalau suami yang seperti itu, istrinya sholat, ngaji, nutup aurat, jaga diri dari laki-laki yang bukan mahram, cuman mulutnya bawel. Sikit-sikit suami ditanya, dari mana bang? Dari mana, ke mana, di mana? Tiap hari ditanya, bawel. Itu kalau suaminya sabar, jadi wali Allah tu suaminya. Karena banyak wali-wali Allah itu diangkat derajatnya gara-gara istri yang bawel. Suaminya naik derajat, istrinya turun ke bawah derajat. Karena kenapa? Durhaka sama istri, jangan sama suami, jangan sampai. Karena ridhonya Allah pada istri tergantung suami. Nah, tapi kalau suami, mudah-mudahan tak, ya, mudah-mudahan kita jadi wali, cari jalan lainnya lah. Ya, aku tak kuat. Tapi banyak wali Allah yang diangkat derajatnya gara-gara istri yang bawel. Dulu saya pernah ceritakan, di Hadramaut tu ada namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban, seorang wali yang tak tahu dirinya wali. Singkat cerita, dia keluar dari rumahnya karena tak mampu dah. Tak mampu, dia keluar dari rumahnya karena istrinya bawel. Masuk dalam gua, ada orang ibadah, angkat tangan, berdoa, bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat Syekh Abdurrahman Bajalhaban, turunkan makanan. Ting, turun makanan. Ini bukan cerita bohong, ada dalam kitab ceritanya, saya baca. Keluar tu makanan, muncul. Dia yang ngelihat bingung, kok dia nyebut nama saya ni keluar makanan, bertawassul dengan nama saya. Dia tanya, siapa tu Syekh Abdurrahman Bajalhaban? Oh, itu wali Allah, tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena sabar menghadapi bininya, naik derajatnya. Akhirnya dia tahu, pada saat itu dia tahu dia menjadi wali Allah gara-gara sabar kepada bininya. Balik dia ke rumah, cerita sama istrinya bahwasanya dia jadi wali Allah gara-gara istrinya pun tobat jadi wanita soleha. Alhamdulillah. Nah, ada lagi cerita tu. Kalau yang ini benar nih, yang tadi ni Syekh Abdurrahman Bajalhaban betul dalam kitab. Yang kalau ini ni tak tahulah meramput kita tak. Cerita yang kedua ni. Ya, cerita kedua ni. Ini cerita bukan tak ada dalam kitab. Yang cerita kedua ni, ya, ada seorang istri jatuh dalam sumur. Istri itu jatuh dalam sumur. Suaminya tengok istri jatuh dalam sumur, lari suaminya, tak ada diambil sama suaminya. Suami tak mau ambil karena tak mampu, bawel istrinya. Akhirnya istrinya meloncat sendiri ke atas, dari dalam sumur itu keluar. Akhirnya sudah keluar dari dalam sumur itu, dia dengar suara dari dalam sumur. Udahlah, kata dalam sumur tu, rupa jin dalam sumur tu. Lah cukup kau yang menghadapi dia, jangan kau kasih aku, kata jin tu. Jin dalam sumur tak kuat menghadapi dia. Hari ini tak ada dalam kitab ni, ini tambahannya. Nah, ya, kalau bisa sabar. Kalau tak sabar, minta sama Allah biar dibukakan pintu hatinya. Sujudlah, nangis-nangis, minta biar istri itu dibukakan pintu hatinya. Ya, jadi jangan durhaka. Nauzubillah min zalik. Nah, kemudian Atani Jibril, Rasulullah SAW cerita nih,
Atani Jibril. Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Malaikat Jibril tu datang kepada Rasulullah itu kadang-kadang berwujud aslinya pakai sayap, kadang-kadang menyerupai manusia. Nah, malaikat Jibril itu biasanya kalau datang kepada Rasulullah menyerupai manusia. Malaikat Jibril itu suka menyerupai sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Malaikat Jibril itu suka menyerupai mukanya Dihya tu. Karena Dihya itu memang ganteng, bang. Jadi malaikat Jibril itu menyerupai orang ganteng. Jadi kalau datang kepada malaikat Nabi Muhammad itu menyerupai biasanya sahabat Dihya. Nah, ini malaikat Jibril datang kepada Nabi, faqala. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, hiduplah terserah kamu. Fa innaka mayyit, maka kamu akan menjadi mayat nantinya. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apapun yang mau kamu cintai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan sesuatu yang kau cintai itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan, kehendakmu, maka engkau akan dibalas dengan perilakumu itu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman itu adalah ketika dia ibadah di malam hari, tahajud. Wa izzuhu, dan keagungan seorang yang beriman itu istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak minta-minta kepada manusia. Dia tidak butuh kepada manusia. Jadi yang pertama, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini 5. Yang pertama, hiduplah kamu, terserah, kamu akan jadi mayat. Ini peringatan ini sebenarnya bukan buat Nabi Muhammad, sebenarnya buat kita, umatnya. Hiduplah kamu, terserah, tapi ingat-ingat, kamu hidup, kamu akan jadi mayat nanti. Makanya jangan jahat-jahat sama orang, ya. Kalau jahat-jahat sama orang, nanti siapa yang nak solatkan kita? Makin banyak orang yang mensolatkan kita, makin banyak dosa kita diampunkan. Makin sedikit orang yang mensolatkan kita, makin sedikit juga dosa kita diampunkan. Makanya berusahalah kita, Bapak Ibu hadirin hadirat, bagaimana kalau kita meninggal, orang itu ringan untuk nyolatkan kita, ringan untuk mendoakan kita, ringan untuk menghadiri acara tahlilan baca doa untuk kita, ringan dia, tidak berat. Kenapa? Karena kita sama dia ketika hidup tu, kita datang, kalau dia ada suka duka kita datang. Makanya kalau ada orang acara suka duka tak peduli, nah itu kalau dia meninggal orang tak datang, jangan marah. Makanya kalau misalnya di satu kampung nih ada orang meninggal, ini orang ketika masa hidupnya tidak peduli sama urusan orang, suka duka orang tak peduli. Orang mau kawinan ke, orang mau nikah, orang mau meninggal ke, tak pernah pergi dia. Tahu-tahu dia meninggal dunia, orang kampung tak mau pergi. Boleh lah tu, boleh, hak orang kampung. Yang penting ada satu orang yang ngurus jenazah dia, ada satu orang yang nguruskan jenazah dia, mandikan dia, mengkafankan dia, mensolatkan dia, menguburkan dia. Cukup. Itu namanya fardu kifayah. Cukup. Yang lain tak mau pergi, terserah orang lah, tak bisa dipaksakan. Kenapa orang sampai berat pergi? Karena salah dia. Kenapa di masa hidup dia susah pergi ke rumah orang, apalagi kalau sampai jahat sama orang. Makanya janganlah banyak-banyak cari musuh, ya. Tak usah cari musuh. Kalau bisa jangan punya musuh lah sama orang, ya. Cari teman-teman yang banyak, perbanyak saudara-saudara kita, biar banyak nanti yang nyolatkan kita, biar banyak nanti yang mendoakan kita. Nah, kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, satu, hiduplah terserah kamu, kamu akan jadi mayat. Kita kalau jadi mayat, semuanya tinggal. Apa yang kita bawa? Ilmu tinggal, harta tinggal, jabatan tinggal, keluarga tinggal, semua tinggal. Kain kafan yang satu lain kita bawa, tak ada yang lain, tak ada, semua tinggal, tak ada yang bisa dibawa, ya kan? Jangankan kita mau bawa barang, kita mau bawa diri sendiri aja tak bisa, digotong sama orang. Nah, makanya ingat-ingat,
kamu bakal jadi mayat, kata malaikat Jibril. Wa ahbib masyita, cintailah apa saja yang kamu mau, kata malaikat Jibril. Fa innaka mufariquh, kamu akan berpisah dengan sesuatu yang kamu cintai. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, baik itu mencintai seseorang, keluarga, anak istri kita misalnya, siap-siap sesuatu yang dicintai itu, kata malaikat Jibril, kita akan berpisah dengan dia. Itu siap-siap, udah peringatan. Wa'mal masyita, dan lakukanlah apa saja yang kamu lakukan, terserah, kata malaikat Jibril. Fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya kamu akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Jadi jangan, oh bu, apa dia mau ribut belakang tu? Nampak mau dikasih salut sebuti belakang tu. Nah, jadi yang ketiga pesan malaikat Jibril, lakukanlah, beramallah apa yang mau kamu lakukan, kamu akan dibalas dengan apa yang kamu buat itu. Ad-dunya, kata Nabi dalam hadis yang lain, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Di dunia kita tanam bibit padi, di akhirat kita panen padinya. Sini kita tanam bibit jagung, di akhirat kita panen jagungnya. Di dunia kita tanam kebaikan, di akhirat kita terima balasan kebaikannya. Di dunia tanam keburukan, di akhirat akan menerima balasannya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada sesuatu yang kalau dia lakukan di dunia dibalas sama Allah sebelum di akhirat. Apa itu? Durhaka sama orang tua. Orang kalau durhaka sama orang tua itu, na'udzubillah min dzalik, sebelum di akhirat dia disiksa, di dunia disengsarakan dulu hidupnya oleh Allah. Di dunia ditarik keberkahan hidupnya oleh Allah SWT, sebelum dibalas nanti di akhirat. Itu bagi orang yang durhaka sama orang tua itu, dibalas oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Baik dia berbuat baik sama orang tuanya, dibalas dunia akhirat. Begitu juga sebaliknya, dia berbuat buruk sama orang tua, dunia akhirat dibalas oleh Allah SWT. Maka jangan macam-macam sama orang tua itu, dunia akhirat urusannya. Kemudian yang keempat pesan malaikat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seseorang yang beriman itu adalah ketika dia bangun malam tahajud. Jadi artinya kalau kita mau mulia di sisi Allah, kalau kita ingin kemuliaan, derajat kita dimuliakan oleh Allah, bangun malam solat tahajud. Besok ni subuh sekitar jam 4:31 atau 32 besok ni. Jam 3:30, minimal jam 4 lah bangun, setengah jam sebelum subuh. Bangunkan suaminya, bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya, ajarkan tahajud. Ya, kalau orang-orang dulu ya, orang-orang soleh dulu tu, anaknya tu dibangunkan dari sebelum balik, dibangunkan malam solat tahajud, suruh solat 2 rakaat, dibiasakan bangun malam. Habis itu solat subuh, suruh tidur lagi. Jadi anak tu dari kecil dah dibiasakan untuk bangun malam. Bangunlah kita malam-malam ya, tahajud kalau ingin dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima pesan malaikat Jibril, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keagungan seorang manusia adalah ketika dia tidak minta-minta sama manusia yang lainnya. Nah, jadi ketika dia tidak minta-minta, ketika dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atani wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qala fa qultu wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis berikutnya, datang satu makhluk kepadaku dari Allah, yaitu malaikat Jibril. Datang kepadaku, kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril memberitahu kepadaku bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia dari umatku, yang mana dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka orang itu akan masuk syurga. Maka Nabi Muhammad bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina, kalau dia mencuri? Malaikat Jibril menjawab, wa in zana wa in saraq, walaupun dia dulu pernah berzina, dulu dia pernah mencuri. Artinya orang yang meninggal dunia
kalau dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, dan dia pernah berbuat dosa. Ini hadis ini bukan nyuruh orang berbuat zina, bukan nyuruh orang mencuri, bukan. Ini artinya kalau dia pernah berbuat dosa, yang penting bukan menyekutukan Allah. Dia pernah berbuat dosa, tapi dia taubat dengan taubatan nasuha. Dia nyesal, dia meninggalkan, dia berjanji tidak mengulangi lagi pada dirinya sendiri. Meninggal dunia dalam keadaan taubat, Allah hapus semua dosanya, bisa masuk surga masih, walaupun dosanya banyak. Yang penting dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya sekarang ini orang-orang ini sebagiannya menyangka umur itu bakal panjang. Ente ngapa belum taubat? Nanti ala beb masih muda beb. Emang yakin masih hidup besok lusa? Masih yakin? Kan belum tahu. Di akhir-akhir undurkan taubatnya. Mana tahu, na'udzubillah min dzalik, mana tahu keluar dari jalan Allah cabut nyawanya, ajalnya tiba, kan mana tahu. Nah, makanya jangan ditunda-tunda tuh taubat. Nah, kalau ditutup umurnya belum taubat, dia berbuat dosa nih, belum taubat, nyawanya dicabut, berarti kan dia meninggal bawa dosa tuh. Nah, orang kalau meninggal bawa dosa tak bisa langsung masuk surga, tidak bisa, karena kotor masih dia. Harus dicuci dulu, dicucinya di neraka. Nah, dicuci neraka itu repot. Satu hari seperti 1000 tahun. Dan di neraka itu apinya lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Nah, jadi kalau ingin masuk surga tanpa transit neraka, taubat kepada Allah. Kapan nih taubat? Ayo sekarang kita taubat nih. Yang kita yang udah berbuat dosa-dosa kemarin nih. Nah, sekarang nih kita taubat. Taubat kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu, mungkin kita ini sebelum sholat bisa meninggal. Mungkin kita ini sebelum keluar dari masjid ini meninggal dunia. Mana kita tahu? Nah, makanya kalau sudah taubat sebelum meninggal, aman. Kenapa aman? Karena dosanya bersih. Kalau sudah bersih, meninggal dunia tidak bawa dosa dia, maka dia masuk surga tanpa singgah, tanpa transit ke neraka dulu. Nah, jadi orang yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Makanya saya ingatkan juga, hati-hati daripada perbuatan yang menyekutukan Allah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah. Di antara contohnya nih, nak pergi keluar rumah, istrinya bilang, bang, ini mau kopi bang. Udahlah deknya, abang buru-buru dan dia nak pergi. Ini malah bang, nanti kembonan bang, nanti ngapa-ngapa di jalan tuh. Itu bahasanya kembonan. Kalau dia yakin, kalau suami itu atau seseorang itu pergi tanpa minum kopi atau makan apa yang dia siapkan, dia yakin gara-gara itu kecelakaan atau dapat musibah, syirik tuh. Syirik itu apa? Syirik itu definisinya meyakini ada sesuatu yang dapat memberi manfaat atau madarat selain Allah. Kita ini sebagai orang yang beriman harus meyakini tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi manfaat dan memberi madarat. Madarat itu bahaya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi manfaat, yang memberi bahaya kecuali Allah. Kalau ada orang meyakini ada sesuatu yang dapat memberi manfaat atau madarat selain Allah, syirik dia. Maaf, kalau sekarang udah saya jarang tengok. Dulu sering. Biasanya kalau orang mau kawin, ada buang-buang di parit tuh, ada pulut, kan? Ada telur, apa namanya itu? Telur ayam kampung, ada lilin, sajen-sajen tuh. Itu ngasih makan. Itu kalau tak kasih itu bahaya nanti itu. Itu syirik tuh. Tak boleh macam gitu. Daripada kasih dia, bagus bawa malam Sabtu ke masjid. Ya, kita makannya ramai-ramai. Daripada bawa gitu, itu bahaya. Itu biasanya orang begini nih. Udahlah, ini udah kebiasaan kita nih, ini adat kita nih. Adat itu boleh dilestarikan, bagus, tapi kalau tak melanggar syariat. Tapi kalau adat itu melanggar syariat, jangan dilestarikan, jangan diteruskan, tak boleh. Adat kalau tidak melanggar syariat boleh, tidak apa-apa. Kawin pakai pakaian adat, ya boleh, tidak apa-apa. Yang penting tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat jangan diteruskan, tidak boleh. Apalagi sampai syirik, na'udzubillah min dzalik. Ya, buang-buang
ada pohon besar, kasih makanan pohonnya, ya, ada apa namanya, buang makanan di lautan. Dulu Sayyidina Umar Ibn Khattab, ketika beliau jadi khalifah, kalau tidak salah di Sungai Nil di Mesir tuh, Sayyidina Umar Ibn Khattab tuh dulu ketika beliau jadi khalifah, orang-orang Mesir lapor sama beliau, wahai Sayyidina Umar, ini di Sungai Nil ini setiap tahunnya minta tumbal. Iya, jadi harus diberikan wanita perawan, dilemparkan ke situ. Kalau enggak dilemparkan, nanti akan terjadi banjir bandang, membahayakan masyarakat. Sayyidina Umar tahu ini syirik ini. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Beliau tulis surat bahwasanya apa yang dilakukan orang selama ini adalah perbuatan syirik, tidak benar. Dilempar sama Sayyidina Umar suruh orang lempar surat saya nih ke Sungai Nil. Lempar sama utusan beliau tuh, aman. Dah mulai sekarang kata Sayyidina Umar, jangan lagi buang-buang tumbal di situ. Mulai dari zaman Sayyidina Umar itulah aman sampai sekarang. Tidak ada lagi buang-buang tumbal. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu buang-buang tumbal ke tubuh, ya Pak, jangan diikut-ikut, itu syirik, bahaya. Kayaknya perbuatannya sepele, udahlah sepiring ya, tak apa-apa Pak. Bukan masalah sepiringnya, akidah kita tuh rusak, iman kita tuh rusak. Tuh, tidak bisa masuk surga, tidak bisa dimaafkan, tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Orang kalau syirik tuh menyekutukan Allah SWT. Hati-hati, jangan remehkan perbuatan syirik tuh. Nah, kemudian tadi saya tegaskan lagi, ya. Tadi di hadis ini, di perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini, bukan menyuruh untuk berzina dan mencuri, ya. Artinya orang ini nih, peringatan ini nih maksudnya, artinya orang kalau sudah berbuat dosa besar tuh jangan putus asa, gitu Pak maksudnya. Beb, saya nih Beb, dosa saya banyak Beb, tenang ya, jangan putus asa. Selama ente tak ada syirik kepada Allah, dan selama roh belum sampai di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, selama itu taubat masih diterima. Ente taubatan nasuha, maka akan aman, akan diampuni oleh Allah, dan ente bisa menjadi penghuni surga insyaallah bersama Rasulullah SAW. Nah, ini hadis dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad menunjukkan artinya sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia sebelum meninggalnya taubatan nasuha kepada Allah, maka akan diampun. Makanya Bu, Pak, kalau ada orang datang kepada kita, saya ingatkan ya, kalau ada orang datang kepada kita, saya ini banyak dosa, macam mana lah, kasih dia, jangan buat dia putus asa. Bilang sama dia, taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kasih tahu seperti itu. Tapi kalau ada orang suka berbuat dosa, dia tidak mau tobat-tobat, berani, jangan bilang, udahlah, tenang ya, Allah Maha Pengampun. Jangan, salah tuh. Bilang, hati-hati, ente kalau tak mau tobat, Allah itu keras siksaannya, Allah itu siksaannya pedih. Nah, jadi orang kalau tak mau tobat, kasih dia tahu tentang siksa Allah. Tapi kalau dia pengen taubat, kasih tahu dia Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, seperti itu, biar dia taubat, sehingga dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang taubat dan cinta kepada orang yang membersihkan diri. Jadi jangan remehkan orang yang taubat. Orang yang taubat itu orang yang dicintai oleh Allah SWT, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.